Refli Harun kedapatan bikin ulah lagi. Apa lagi ulahnya? Kawan ini ya, mengaku-ngaku masuk sebagai tim pengacara dari 01, tapi ditegur karena apa? Nggak punya KTA. Tim tapi nggak punya KTA, bro. Kita ini masih tinggal di dunia, belum login kita ke surga, jadi masih perlu KTA. Macam-macam kawan ini, bah. Tapi itulah dulu ya, sambil-sambilan lah kita. Jadi opung baru main motor tadi, maksudnya memotoran. Jadi agak kotor muka ini gitu ya. Jadi ini dia, jangan sampai lupa kalian. Produk dari Hasyanta. Ya. Jadi kalau ini kayaknya segar kali kalau udah habis dipakai ini gitu, segar kali ya. Lihat kalian dulu ini, hitam kali dong. Yang pengen pesan, ini dia, lengkap. Ya, lengkap ini semua produknya. Ya, ini, nih, kunjungi aja ini ya. Dorly Beauty Care. IG-nya ada, FB-nya ada, TikTok-nya ada. Suka hati kalian mau masuk dari mana? Sampai mana tadi? Sampai KTA? Nggak ngerti aku ngeliat orang ini, betul. Adalah KTA-nya nggak ada. Adalah KTA-nya yang sudah kadaluarsa. Ada juga KTA-nya yang gak jelas masa berlakunya. Coba dulu cek dulu itu, Pak. Mana tahu hasil scanningan. Aku minta dulu ini sama Bapak Otto Hasibuan. Kalau memang Pak mereka ini Pak tergabung dalam Peradi, Pak, usut sampai tuntas, Pak. Siapa-siapa orangnya. Kalau bisa seumur hidup jangan keluarkan lagi kartu KTA-nya. Bikin malu. Aduh. Tahu enggak kalian? Selama aku menyimak perjalanan dari persidangan beberapa hari ini di MK, banyak kali tingkah laku dari 01 dan 03 ini yang di luar Nurul. Contohnya 03. Masa berani dia bilang suara Prabowo Gibran 0 katanya? Coba bayangkan kalian dulu, masuk akal enggak? Katakanlah kita semua di Indonesia ini nggak ada yang milih. Jadi Pak Prabowo sendiri nggak milih. Kan dodong kan? Otok bin loak. Aduh, nggak ngerti aku. Bro, itu muncul nomor berapa dia ngomong itu? Coba lihat dulu, pakai logika lah dulu kalau ngomong. Tahu nggak kau? Sadari. Suara satu-satunya yang mendekati titik 0 itu suara kalian 16. Kalau kami 58 itu mendekati titik 100, mendekati titik Didi. Aduh, kayak mananya kalian ini? Nggak ngerti aku mau bilangnya lu. Dan lebih konyolnya lagi, tahu nggak kalian? Suara 02 yang 96 juta itu dikatakan cenderung melakukan kecurangan masif. Ketika ditanya, coba bikin dulu perbandingannya. Mereka bikinlah perbandingan dengan ada kecurangan di 2 TPS. Selisihnya cuma 15 suara. Padahal yang 15 suara itu pun salah inputnya itu. 15 suara mau dibandingkan dengan selisih 45 juta. Kayak mana utok-utokmu itu kau bikin? Aduh, sakit kali perutku, Pak. Belum selesai aku cerita ini, baru 1 menit aku cerita udah kayak gini sakitnya perutku. Ngadi-ngadi aja kau. Makanya mungkin saking gregetnya itu Bapak Otto Hasibuan, bagian dari tim pengacara 02 mengatakan, kami akan buktikan bahwasanya yang melakukan kecurangan itu adalah pihak pemohon. Mampus kalian. Kalau udah bergerak Bapak Otto Hasibuan, nggak main-main, bicara data dan fakta. Udah bisa lari kalian. Lagian coba, yang di MK ini, yang lagi dipersidangkan ini kan sengketa pilpres. Kenapa yang dibahas bansos? Lari kali. Bansos itu betul memang
itu adalah milik kita semua, milik bangsa. Karena apa? Dikeluarkan oleh APBN. Betul, betul. Tapi kalaupun ada penyelewengan, bukan ke MK kalian melapor ke KPK. Nggak salah kamar tah. Jadi kalau ibaratkan orang yang pergi ke dokter, orang sakit, yang dirasakan nyeri di bagian jantung, tapi pergi dia ke dokter ahli penyakit kulit dan kelamin. Kan udah lari jauh itu. Sesuaikan segala sesuatu itu pada tempatnya, Bapak. Kalau gitu masalahnya, Pak, lapor ke KPK bukan ke MK. Memang ujungnya sama-sama K, tapi beda jauh itu. Sekarang beginilah dulu, logikanya dulu. Yang kalian permasalahkan bansos, ya. Yang membagikan itu atau mengeluarkan itu pemerintah. Sekarang yang menikmati cuma pendukung 02, iya. Bisa kalian jamin itu pendukung 01, 03 nggak menerima? Dan bisa kalian jamin itu yang ikut demo kemarin itu nggak menikmati? Entah yang demo kemarin itu yang paling menikmati. Banyak kali cerita kalian. Sekarang begini dulu. Kalau kita mau katakan bansos itu diperalat untuk alat politik, alat transaksional, kalau misalnya bansos yang kalian permasalahkan itu berapa? 495 triliun kan, ya. Pendukung 02 yang memilih Prabowo itu ada sekitar 96 juta. 495 triliun dibagi 96 juta dapat hasilnya per kepala 5 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 5 juta per kepala, berarti per kakak ada 2 orang. Ada 2 orang berarti 10 juta. Bansos yang digulirkan gitu maksudmu untuk kami semuanya. Kenyang kali kami kalau kayak gitu. Itulah dulu. Makanya bicara itu dengan data, dengan fakta, dengan angka gitu loh. Iya kan? Awak aja yang nggak guru matematika ngerti. Cobalah, pakai dulu kalkulator kalian. Bagikan dulu, bagikan. Berapa jumlah bansos yang dibagikan dengan pendukung 02? Dapatnya itu pasti 5 juta per orang dan 10 juta per kepala. Ngawur aja kalian. Yang bikin tambah konyolnya lagi, 01, 03 ini kompak untuk meminta MK untuk memanggil 4 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan termasuk juga Menko Perekonomian. Siapa kali kalian? Sedangkan sedangkan hakim MK pun apa katanya? Kalau memang kami rasa perlu untuk memanggilnya, kami panggil pun. Tapi ingat ya, kalau mereka memang dipanggil oleh MK, itu bukan dalam rangka untuk kalian berikan pertanyaan apa-apa. Bayangkan bisa dipanggil, tapi yang urusan sama menteri ini MK, ya, nggak ada hak mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan apapun. Ya iyalah, semua itu ada aturannya. Nggak usah heran kita, Pak. Serius, jangankan menteri, malaikat pun juga mereka berani panggil. 1 juta malaikat, bukan main. Dan juga yang paling bikin menggelitik, ada pula statement dari mereka. Kalau MK menolak permohonan daripada pemohon, itu artinya MK sedang melanggar konstitusi. Pokoknya siapapun yang menolak permintaan mereka melanggar hukum dan undang-undang. Itu aja intinya buat mereka. Makanya dikatakan oleh Hotman, betul, pemohon ini terlalu cengeng. Dan juga OC Kaligis katakan apa? Mereka itu hanya mengandalkan narasi, bukan bukti. Karena sejogjanya, ya, dan juga pada dasarnya narasi tidak bisa dipakai menjadi bukti. Coba tengok kalian dulu, tengok aja di persidangan pertama kemarin itu, waktu penyampaian posuta dan juga petitum, yang mereka tampilkan video itu bukan video bukti, tapi video-video narasi yang mereka download dari aplikasi YouTube, TikTok, dan juga Facebook.
dengan tambahan-tambahan narasi yang mereka ciptakan sendiri. Hah? Jadi udah, itu aja lah dulu gue bilang sama kalian ya. Jaga hati, jaga sikap, dan jaga kejujuran ya. Karena apa? Bangsa ini kekurangan orang-orang jujur. Oke lah ya. Salam Parpilak, salam NKRI, NKRI harga mati.